Siap. Ada 4 proses. Apa 4 proses? Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, mensolatkan. Keempat, menguburkan. Yang kita praktekkan 2. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Tetapi memandikan kita angkat jadi nomor 2. Yang pertama adalah kain kapan dulu. Karena harus kita buat kain kapan. Bisa kain kapan? Itu 10 meter. Buat perempuan kain kapannya 12 meter. Bagi laki-laki dirubah itu biarin. Bagi laki-laki kain kapannya panjangnya 10 meter. Bagi perempuan panjangnya 12 meter. Karena laki-laki hanya membutuhkan 3 lembar kain kapan, bagi wanita 5 lembar bagiannya. Poin kedua. Pertama yang kita lakukan, siapkan kain kapannya. Udah siap kain kapannya? Cara dari sono. Rekam dari sana. Cara membuat tali kain kapan. Kita di sini apa, Pak? Nama tali kain kapan? Buat ikatan namanya tali apa? Tali pocong. Cara membuat tali pocong. Di kain kapan kita yang 10 meter, ambil ujungnya. Siap ujungnya, lalu diukur 2 jari. Diukur 2 jari, lalu dirobek. Nah, tarik. 10 meter, ini lebih. Nah, digunting. Yang 10 meter sudah ditarik, apa fungsinya? Kita yang mau memandikan jenazah tidak harus bawa meteran. Berapa ukur panjang jenazah? Bukan pakai meteran. Ada juga pakai tali rapia, kemana-mana bawa tali rapia, enggak. Kita pergunakan tali kain kapan yang sudah kita tarik. Cara mengukur jenazah. Dari atas kepala 2 jengkal dilebihkan. Ya, 2 jengkal. Dari bawah kaki 2 jengkal. Ya, jadi jangan pas-pasan ya, Pak. Ukur panjangnya sampai kepala, ukur panjang sampai kaki, ntar ngikat pocongnya di mana? Pernah itu kejadian gitu sampai susah ngikat pocongnya. Jadi selesai jenazah kita ukur, kita pindahkan jenazah ke tempat yang lebih nyaman. Mohon Pak Ji, bangun dulu. Nah, aman. Kita akan buat kain kapan. Nah. Lalu, kain kapan yang sudah tadi kita ukur panjang jenazahnya, itu buat mengukur panjang kain kapannya. Lalu dipotong. Tarik. 1. Untuk laki-laki 3 lembar. Oh, lu dijagain. Videonya pas. 1, 2. Tarik. Baru 2. Jadi untuk laki-laki 3 lembar kain kapan. Ini kain ketiga. Kalau beli 1 gulung, itu panjangnya 45 sampai 50 meter. Kalau 1 gulung bal. Tapi kalau kita beli yang sudah jadi, biasanya panjangnya 10 meter. Jadi 3 ini yang sudah kita potong, inilah yang akan kita pakai membungkus jenazah. Ada 3 cara. Cara menata kain kapan. Cara yang pertama, udah siap? Di sini pakai tikar apa pakai kain jari? Tikar. Kalau pakai tikar, letakkan tikar di bawahnya. Tapi SOP di kami sudah tidak pakai tikar, boleh juga. Jadi di atasnya kita pakai 2 lembar kain jari. Kalau pakai tikar, di bawahnya pakai tikar, silakan.
Kalau tidak pakai tikar, diganti dengan 2 lembar kain jarik. Tali untuk diukur panjang tangan sendiri. Ini untuk mengikat di atas kepala. 2, satu lagi mengikat di bawah kaki. Taruh pamit. Taruh. Satu di atas kepala, satu di bawah kaki. Yang kedua, untuk mengikat dada, perut, dan kaki. Ukur diri sendiri aja. Lebihin pamit, buat dada nggak muat itu, kalau segitu. Kan ke tangan. Jadi bisa dilihat di gambar, tali pertama untuk atas kepala, tali kedua untuk bagian dada, tali ketiga perut, tali keempat kaki, tali kelima di bawah kaki. Kurang panjang pamit. Ini jenazahnya kecil, aman. Nah, selesai ini, lalu gelar kain kapannya. Cara pertama, taruh saja. Cara pertama nih. Ya, cara pertama meletakkan kain kapan. Taruh di tengah-tengah. Ini cara pertama. Lalu cara pertama masih kain kedua, pinggir. Terus, lurus. Lurus. 2. Yang ketiga. Ini cara pertama. Di sini seperti ini apa bukan? Tidak. Ini berlaku di Madura. Seperti ini. Atau di cara pertama, di satu kiri, satu kanan, tengah-tengah satu. Ini cara pertama. Lalu angkat. Cara kedua, udah. Selesai kain kapan yang pertama, ditaruh kapas. Ditaburi kapur barus, bubuk cendana. Lalu ditumpuk kain kedua. Ditaburin kapas, ditaruh bubuk cendana. Taruh kain ketiga. Taruh kapas, bubuk cendana, kapur barus atau minyak wangi. Silakan. Di sini seperti ini apa tidak? Ya, ada yang seperti ini. Jadi ada 10 cara. Ya. Jadi saya keliling ke Lampung, ke Bengkulu, Palembang, masing-masing punya cara menata kain kapan. Untuk yang seperti ini, kain kapannya lebarnya 140. Kalau lebarnya 90 nggak bisa. Harus dilihat lebar kain kapannya dulu. Bagaimana tata cara kita meletakkannya. Cara yang ketiga, diangkat. Diangkat semua. Nah, ambil satu. Cara ketiga, bagian kepala dimiringkan ke kanan. Yang bagian bawah lurus. 1. Lurus. Babel lurus. Pamil, terus miring. Terus, pamil terus. Terus pamil. Dah. Bagian kedua dimiringkan ke kiri. Bagian ketiga letakkan di tengah-tengah. Di sini ada yang seperti ini? Ya. Banyak nomor 2. Ya, yang ditumpuk. Tapi harus lebar. Nah, kalau ini nih yang 90. Jadi ketika kita sesuaikan saja. Kalau kain kapannya 140, tumpuk 3. Kalau 90 lebarnya, waduh, mana nyari kain? Kita buat seperti ini. Kenapa dimiring kanan, miring kiri? Karena posisi badan kita besar yang bagian atas. Kalau kita lihat, wah ini besar. Tarik lagi nih.
ke kiri, tarik lagi ke kanan agar muat ketika ditutup. Itu fleksibel. Setelah ini letakkan kapas. Letakkan, taburkan kapur barus. Taburkan bubuk cendana, selesai. Nah, ketika ini selesai, lalu kain kapannya kita lipat. Lipat dong. Belum. Belum dimandiin. Nah, kain kapan yang sudah jadi, nah, kain kapan yang sudah jadi kita lipat. Udah biar taruh aja. Batiknya. Ini baju jenazah, kita lipat. Iya, nanti pakai baju itu. Lalu jenazahnya kita gotong ke tempat pemandian. Berhubung jenazahnya sudah mandiri, langsung aja ke lokasi. Oh, udah bisa berdiri. Jadi kita nggak usah pakai ini ya Pak, nggak usah pakai di sini, nggak pakai alat mandi. Anggap posisinya berada di atas bak mandi. Ya. Siap. Tutup. Udah aja, jangan dicampur. Punya MPJ aja. Ini simpan deh. Ya, mau. Ya Pak Ji. Dewasa. Oh gitu. Oh ya, siap. Untuk jilbab ntar bagian ibu-ibu ya, bagian praktek jilbab, bikin baju. Laki-laki dia hanya 3 lembar. Apabila ingin ditambahkan, tambah celana. Boleh kita praktekkan. Sari, ambil satu. Cara bikin celana. Celana pakaikannya di mana? Ketika selesai mandi, di atas bak mandi. Ya, untuk memakai celananya. Baik itu laki-laki atau perempuan. Ada Ustazah? Ukur sepanjang tangan kita sendiri. Lalu digunting. Yang sudah digunting, lalu dilipat 2. Cara membuat celana. Dilipat lagi. Taruh di bawah saja. Nggak kelihatan ya? Harus dipegang. Payah pegang, payah. Jadilah celananya, praktis. Kalau mau dibuat tali, ujung-ujungnya nanti diikat tali. Tidak pakai tali pun tidak menjadi masalah. Ini sampai jenazah bangun tuh Pak, pengen bisa bikin celana sendiri ya. Ya, ini posisi tanya ya. Nah. Ada Ustaz. Ini pas. Oh gitu, ada usulan. Ada usulan posisi di tengah-tengah. Agar kita ngeliling. Kita lanjut. Memandikan. Proses memandikan ada 3. Pertama, membersihkan kotoran. Kedua, memandikan. Ketiga, mewudukan. Atau pertama, membersihkan kotoran. Kedua, mewudukan. Baju yang ntar. Laki-laki pakai baju juga? Oh ya siap. Nanti kita bikin cara buat baju. Ini kita memandikan dulu. Pertama, memandikan itu prosesnya membersihkan kotoran. Kedua, memandikan. Ketiga, mewudukan. Atau pertama, membersihkan kotoran. Kedua, mewudukan. Ketiga, memandikan. Di sini mengambil yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Membersihkan kotoran. Lalu
mandikan, wudhu terakhir. Berarti wudhu terakhir. Ketika memandikan yang meninggal suami, tidur Pak Haji, tidur dulu. Mana istrinya? Mana istrinya? Nah, anggap ini istrinya dulu. Mana anak laki-lakinya? Udah, Pak Sarif mana laki-lakinya? Satu lagi, relawan, jadi anaknya. Jadi proses memandikan ini, ajak keluarganya dulu. Kalau punya adik laki-laki, adik laki-laki. Jadi intinya, fikihnya, yang memandikan adalah satu jenis, kecuali istri. Yang memandikan satu jenis, kecuali suami. Fikihnya itu dulu. Tidak semua. Dia punya anak perempuan belakangan. Nanti bagian nyiram terakhir, bukan bagian memandikan. Yang meninggal ibu, anak laki-laki belakangan. Bagian siraman terakhir. Yang memandikan adalah sesama jenis perempuan yang berada di lokasi pemandian. Bukan sembarangan siapa saja bebas memandikan. Yang utama ada ikatan keluarga. Ke depan. Anak pertama, bagian sebelah sini Pak Ji. Bagian angkat kepala. Angkat kepala ayahnya dan angkat dada ayahnya. Oh itu bisa sendiri. Lemesin. Nah. Ya. Nah. Kenapa diangkat kepala dan dada? Karena ketika ditekan perutnya, agar kotorannya keluar lewat belakang. Kalau tidak diangkat, khawatir. Ditekan perutnya, kotornya lewat mulut. Maka diangkatlah kepala dan dadanya. Ditekan perlahan. Jangan keras-keras. Bukan maksud untuk mengeluarkan kotoran semua. Ini SOP saja. Kalau dia di rumah sakit sudah seminggu, tak ada yang dimakan. Ditekan kayak apapun, nggak keluar kotorannya. Kecuali dia habis makan kenyang, meninggal, 2 jam berikutnya ditekan. Kalau masih ada kotoran, ditekan perlahan, tanpa harus dipaksa. Lalu dicebokkan bawahnya, sudah Pak Mir? Sudah cebokan? Belakangnya sudah? Atasnya sudah? Ingat, seperti membersihkan kotoran sendiri. Tidak ada istilah jari dimasukkan ke lubang anus. Diulang, fikihnya. Seperti Anda membersihkan kotoran Anda sendiri. Tidak ada istilah fikihnya memasukkan telunjuk ke lubang anus. Itu menyakiti jenazah. Rasakan sendiri diri sendiri. Ketika jari dimasukkan ke lubang kita sendiri. Dah, saya pikir di kita tidak ada yang membersihkan kotoran sampai memasukkan jarinya ke lubang anus. Fikihnya seperti membersihkan kotoran diri sendiri. Pak Ustadz, kalau kotorannya masih keluar, ditekan keluar, ambil kapas, lalu tutup lubang anusnya, bersihkan, sudah. Jangan dipaksa terus keluar. 2-3 kali sudah dibersihkan, selesai. Sudah disabunkan, sudah dicebokkan, selesai. Ada istilah kita di Betawi itu merdonin. Merdonin itu memasukkan jari ke lubang anus jenazah, itu harap ditinggalkan. Karena tidak menjadi syarat bahwa harus bersih semua. Kotoran semua tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat, bersihkan, cebokan depannya, cebokan belakang, sabuni, siram, selesai. Selesai dibersihkan kotorannya, yang kedua, dimandikan. Saya mau tanya, ketika kita berwudu, di mana tempat niatnya? Tempat niat berwudu? Ketika membasuh muka, yang pakai lafaz nawaitul wudu'a lirofil hadis, yang di dalam hati membasuh muka, itu tempat niatnya. Di mana tempat kita niat sholat? Ketika berdiri, Allah, itu tempat niatnya. Pun di mana tempat niat ketika kita membasuh, memandikan jenazah?
tempat niatnya adalah ketika kita membasahi kepala jenazah. Pamil, ambil gayungnya, Pamil. Ambil gayungnya, siapkan airnya. Udah itu belakangan, Pamil. Pamil, ikutin perintahnya, Pamil. Ambil gayungnya, tunggu. Tempat niatnya, ini yang mau niat. Sah enggak? Tidak niat? Sah. Tetapi kalau ingin berniat, ketika membasuh kepala, niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Siram, Pamil, berat. Nah, itu tempat niat. Niatnya bukan ketika masuk, Pamil, kepala aja, Pamil, kepala. Ya, membasuh kepala itu tempat niat. Dibasuh kepalanya, airnya biar meresap. Kalau ini airnya udah masuk semua kayaknya, aman. Lalu selesai ini, siram bagian kanan 3 kali, itu sunnahnya. Kanan 3 kali sampai kaki. Kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali. Boleh memakai gayung, boleh memakai selang, silahkan. Tapi air selangnya jangan terlalu keras, biasa-biasa aja. Kalau selesai, siram seluruh tubuhnya. Basahi seluruh tubuhnya. Kainnya dilepit, yang kaki sampai dengkul, yang atas sampai perut. Disiram seluruh tubuhnya. Udah? Lalu disabuni? Langsung? Disabuni, enak sabunnya sabun cair, yang kepala dikasih sampo, yang badan dikasih sabun. Nah, disabuni, yang anak pertama nyabunin kepala, anak kedua beri sabun, lalu disiram. Iya, kukunya bersihan. Kalau ada japit kuku, pakai japit kuku. Nanti hidungnya pakai cotton bud, dibersihkan mulutnya. Sudah, Pamil? Atas sudah disabuni semua? Kalau bagian atas sudah disabuni semua, miringkan ke kanan. Oh, bisa sendiri, aman. Ini tetap tutup, pantatnya tutup. Ya, miringkan ke kanan, sabuni. Sabuni bagian belakang. Sabuni belakang, belakang kanan. Selesai, disiram, lalu miringkan ke kiri. Tuh, pantat tutupin Pak Ji. Nah, kata. Auratnya tetap tertutup. Lalu ini enak aja dipijit-pijit kalian. Sudah disabuni belakang, lalu disiram, selesai. Ini disebut proses pertama mandi. Ini disebut 1 kali mandi. Mau diulang 2 kali, diulang lagi. Dibasuh dari kepalanya, disiram sebelah kiri, sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, basahi seluruh tubuhnya, lalu miringkan ke kanan, miringkan ke kiri. Itu disebut mandi 2 kali. Mau 3 kali, silahkan. Diulang lagi dari membasuh kepala, siram kanan 3 kali, kiri 3 kali, basuh seluruh tubuhnya, disabuni, miring kanan, miring kiri, itu disebut 3 kali mandi. Sekali sah, sekali juga sah. Selesai dimandikan ini, lalu diwudukan. Monggo. Sudah siap daun-daunan, daun bidara. Ada di ember nih. Ada di bak, khusus daun bidara. Itu bisa dipakai siraman pertama.
atau siraman terakhir atau dua-duanya? Sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan disiram dulu pakai daun bidara, selesai memandikan siram daun bidara. Atau dia pakai daun dadap, bunga-bunga. Kalau bunga-bunga itu nanti terakhir. Jadi bekas batang padi yang dibakar, ada abunya hitam itu buat jadi sampo, jadi keramas. Kalau ini pakai sampo, ini satu botol habis kayaknya samponya. Jadi silahkan yang biasa pakai daun dadap, campur daun bidara, atau kalau kita menemukan ada jenazahnya kaku, tangannya kaku nih, apa solusinya? Ambil teh yang ada daun dan batangnya, direbus. Lalu nanti sudah mendidih, dihangatkan sebentar seperti hangat kuku, lalu dibaluri ke urat yang kaku. Insya Allah lemes lagi. Itu teori dari kakek nenek moyang kita. Jadi teh apa tubruk ya kalau kita teh tubruk ya. Ya teh tubruk kita hangatkan, dibaluri ke bagian yang kaku. Kalau kakinya kaku ini ya. Kecuali yang sudah dari lahir itu nggak bisa. Tapi kalau meninggalnya pamong sudah 5 jam kaku, pakai teh insya Allah bisa diatasi. Atau dia menderita sakit diabetes. Sakit diabetes itu ada dari tubuhnya keluar cairan-cairan. Bagaimana menghilangkannya? Timun di blender, lalu siramkan sebelum kita mandikan, siramkan ke seluruh tubuhnya. Itu air, karena air mentimun ya, air mentimun akan melarutkan yang berada dari karena penyakit gula. Itu akan ikut. Sudah? Ya. Selesai ini kita wudukan. Dicuci tangannya seperti kita mewudukan diri kita sendiri. Selesai tangan, lalu dikumur. Kumur hanya isyarat, tidak dimasukkan air ke dalam mulutnya, wah, nanti kembung, bahaya. Lalu hidung 3 kali, lalu muka. Ketika muka niat, saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mewudukan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Itu kalau pakai niat bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab boleh, di dalam hati juga boleh. Muka 3 kali. Ada sebagian tempat mewudukan itu hanya isyarat. Sekali. Silahkan. Karena sekali juga sah. Ada yang ingin lebih afdol 3 kali. Setiap anggota juga boleh. Mau pilih yang mana, silahkan. Bahkan di Bengkulu itu ada yang di postan, kami tidak diwudukan. Bagaimana? Sah. Yang tidak sah tidak dimandikan. Tidak diwudukan tidak jadi masalah. Yang tidak sah tidak dimandikan. Tetapi ketika diwudukan itu sunnah. Niat wudunya wajib. Jadi ketika mewudukan harus kita pakai niat wudu. Selesai? Udah sampai kaki? Kalau sudah selesai ini, ditutup semua kainnya. Lalu mana anak perempuan yang ingin tadi memandikan? Panggil, ini siraman terakhir. Bisa napas. Jadi yang perempuan boleh masuk, posisinya di sini. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau jenazahnya perempuan, yang laki-laki boleh masuk, ngambil untuk siraman terakhir. Siraman pakai bunga, siraman pakai kapur barus, siraman pakai juga daun dadap. Itu siraman terakhir. Silahkan siapapun boleh masuk untuk siraman
terakhir. Di Kalimantan, di Pontianak itu ada istilah silaman air 9. Apa itu air 9? Dia menyediakan satu ember khusus, nyiramnya hanya 9 kali. Nah, mereka menyebutnya air 9. Oh, itu saya paham ketika ngisi pelatihan di Kalimantan. Atau ketika kita ngisi di Krui, apa istilah mereka? Istilah siraman. Mereka mengharuskan setiap keluarga yang masuk harus ganjil 1 atau 3. Dia perhatikan petugas amilnya itu hanya 3, boleh 3 gitu. Harus siraman ganjil. Di sini silahkan bebas saja, tidak harus ganjil pun tidak sesuai keluarga yang masuk. Selesai ini disiram, maka kain yang basah diganti dengan kain yang kering dan siapkan handuk. Dilorot dari bawah kaki, tarik kaki. Nah, kain yang basah, sudah selesai. Kalau jenazahnya perempuan, letakkan di bawahnya kain 1 lagi. Jadi kalau perempuan usahakan 2 kain batik, di atasnya 1, di bawahnya 1. Kenapa di bawahnya 1? Karena yang menggotong nanti laki-laki. Pegang belakangnya, kalau tidak ada kainnya, itu auratnya, kehormatan seorang wanita tersentuh. Jadi biar dipegangnya kain, maka di bawahnya nanti kalau perempuan dikasih kain yang kedua. Selesai ini, pakaikan itu, dihandukan dan pakaikan celana. Nah, ditetel. ini jenazahnya ngajarin. Wah, bisa begitu ya? Ya, dilap sama handuk. Pakaiin celananya, Pak Amir. Biar kelihatan, biar tata caranya. Nah. Sudah selesai? Udah tutup mari, tutup. Dah. Tutup. Selesailah. Maka kita minta tolong kepada bapak-bapak yang ada di luar, yang tenaganya kuat, untuk menggotong jenazah. Saya mau tanya, ini mau gotong apa mau berangkat sendiri? Gotong kan? Gotong. Mau digotong, cara gotong. Cara gotong. Ya, tunggu dong. Dulu. Naruh di mana? Digotong dulu. Kan di mana kita bisa meletakkan alat memandikan jenazah. Itu lebih safety untuk kita sekarang ini. Tapi kami kemarin 10 hari keliling di Jawa Tengah, Jawa Timur, rata-rata mayoritas di Pangku. Ya, rata-rata di Pangku. Bila itu tidak merepotkan, itu memang maunya, silahkan. Tidak ada larangan juga. Tapi bagi kita di wilayah Jabodetabek, mayoritas sudah pakai bak pemandian yang terbuat dari stainless. Dan ketika memandikan itu, ditutup lokasinya. Ada yang pakai tenda, ada yang pakai tirai, silakan. Intinya yang ada di dalam hanya orang yang memandikan jenazah. Satu lagi, Ustaz. Oke, baik. Yang kedua, mohon maaf, masalah pembacaan surah Al-Baqarah. Oh iya. Apa dari tetangga. Oh, siap. Terima kasih. Ketika ritual memandikan, apa yang dilakukan? Orang yang memandikan ritualnya adalah Allahumma gfirlahu.
Allahumma gfir lahu. Dalam proses mandikan yang dia baca adalah, ya Allah ampuni dia, laki-laki. Bagi perempuan, Allahumma gfir laha. Allahumma gfir laha. Lalu bagaimana ketika dalam proses memandikan, ada keluarganya yang baca surat Tabarok, ada keluarganya yang baca surah Yasin, ada yang baca surat Ar-Ra'd. Itu tradisi. Silakan saja, yang mau ngaji silakan ngaji di ruang ngajinya, silakan dia tidak berbau, itu pun silakan. Tapi SOP di kita, proses memandikan, mandikan saja. Tidak ada melakukan aktivitas lain kecuali proses memandikan jenazah. Ada yang tenda. Ini bak pemandian di kita rata-rata sudah pakai bak pemandian, sudah ada bak pemandiannya, sudah aman. Lalu di kita juga sudah pakai tenda. Di sebagian tempat ada tenda untuk memandikan jenazah. Monggo Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Siap. Satu aja kali ya. Yang pertama, ada istiadat kita kalau memandikan jenazah sebelum ijab kabul, terkadang si amil ini ngomong masalah perdonan. Perdonan ya. Perdonan itu emas atau apalah yang dimiliki oleh si jenazah untuk diserahkan ke si amil. Nah itu ada apa enggak? Atau itu cuma mengganti isyarat buat si amil. Yang kedua, bagaimana kalau ada kotoran atau darah yang masih keluar setelah dimandikan? Oh ya. Yang ketiga, untuk orang yang mati dalam keadaan terbakar, terus korban mutilasi, atau begal dan sebagainya, itu bagaimana? Siap, barakallah. Yang pertama, penghargaan kepada amil. Dia telah mengorbankan waktunya, tenaganya untuk membantu proses memandikan. Ada istilah di awal merdonin Betawi, mengganti uang capek. Kapan kita lakukan? Tidak harus akad di awal, nanti aja. Kalau sudah selesai tugas, diamplopin. Tanpa ada istilah akad mengganti uang capek. Itu tradisi di kita. Ada 2 dari sini. Dapat ada mendonan lain. Lengkap dong dua-duanya. Itu tradisi di sini. Itu tradisi di sini. Itu sebuah tradisi. Ada yang melakukan, ada adalah plastik yang membungkus tubuhnya agar darahnya tidak menetes ke kain kafan. Lalu bagaimana kalau jenazah terbakar? Kalau jenazah terbakar cukup ditayamumkan, tidak dimandikan. Kalau jenazah yang tenggelam, lalu kulitnya sudah kalau dipegang sudah susah, itu ditayamumkan, tidak dimandikan. Kalau korban kecelakaan, itu bukan urusan kita. Itu urusan kepolisian dan rumah sakit. Karena mereka ada mekanisme dan tata cara sendiri. Bagi kita, yang normal-normal saja. Proses memandikan jenazah yang normal. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.